Terima kasih telah mengklik video ini, sahabat. Semoga Allah meluaskan rezekimu dan diberikan kesuksesan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, kali ini kita akan berkisah tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Amr ibnu Ash. أسلم عمرو بن العاص بعد تفكير طويل وتدبير كثير، وقد قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم عنه: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. Amr ibnu Ash masuk Islam setelah berpikir lama dan merenung dengan sungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentangnya, orang-orang masuk Islam sedangkan Amr ibnu Ash beriman. Ya Allah, Kau telah memberi perintah kepada kami, tetapi kami tidak melaksanakannya, dan Kau telah melarang kami, tapi kami tidak mempedulikannya. Hanya ampunan-Mu lah yang membuat kami lapang, wahai Zat yang Maha Mengasihi. Dengan doa yang menunduk dan penuh harapan itu, Amr ibnu Ash meninggalkan kehidupannya menghadapi kematian. Kisah tentang kehidupan Amr ibnu Ash banyak sekali, di antaranya berkisar tentang usahanya untuk Islam di dua daerah besar yang dihuni, yaitu Palestina dan Mesir. Dia meninggalkan untuk kaum muslimin sebuah sejarah besar yang mengisi bumi dan menyibukkan orang-orang dengan waktu yang lama. Cerita ini muncul sebelum hijrah, kurang lebih setengah abad, ketika Amr dilahirkan, dan berakhir pada tahun ke-43 setelah hijrah, ketika ia wafat. Bapaknya, Al-Ash ibnu Wail, merupakan salah satu hakim bangsa Arab pada masa jahiliyah. Ia juga salah seorang pembesar yang dihormati dan merupakan seorang yang memiliki nasab di tingkat yang tinggi di kalangan kaum Quraisy. Sedangkan ibunya tidak begitu, ia hanya budak tawanan. Oleh karena itulah, para penghasut memanggilnya dengan menyebut-nyebut ibunya ketika ia menduduki kursi pemerintahan atau ketika berada di atas mimbar khotbah. Sampai-sampai salah seorang dari mereka menghasut seseorang untuk bangkit ketika ia sedang maju di atas mimbar dan menanyakan perihal ibunya. Sebagai imbalannya, ia akan mendapatkan harta yang banyak. Laki-laki itu bangkit dan berkata, "Siapakah ibu pemimpin kita?" Amr menenangkan dirinya lalu beralasan dengan akal dan hikmahnya. Kemudian ia menjawab, Monia adalah Nabirah binti Abdullah. Ia tertimpa tombak orang Arab pada masa jahiliyah. Ia dijual di pasar Ukaz. Abdullah ibnu Jad'an membelinya, kemudian diberikan kepada Ash ibnu Wail, ayahnya, maka ia pun melahirkan anak untuknya. Jika sebagian orang hatinya tercabik dengan kedengkian yang membuatmu mendapatkan harta, maka ambillah. Orang-orang muslim yang disiksa mulai berhijrah ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari siksaan dan balas dendam kaum Quraisy. Mereka juga hendak menempati tanahnya yang luas untuk melarikan diri dari kaumnya, Quraisy, yang ingin mengembalikan mereka ke Makkah dan menimpakan berbagai macam siksaan. Amr ibnu Ash dipilih kaum Quraisy untuk melaksanakan tugas penting ini karena antara dirinya dan Najasyi memiliki hubungan darah kecintaan yang lama. Ia dibekali dengan hadiah yang mewah untuk rajanya Najasyi dan para panglimanya. Ketika ia sampai ke Raja Najasyi, ia disambut dan didoakan. Dia berkata, beberapa orang kaum kami telah keluar dari agama bapak dan nenek moyang mereka. Mereka membuat agama baru. Kaum Quraisy mengutusku untuk memohon izinmu untuk memulangkan mereka kepada kaumnya, supaya kaum Quraisy mengembalikan mereka ke agama mereka. Raja Najasyi memanggil beberapa orang sahabat. Ia menanyakan perihal agama yang mereka anut, Tuhan yang mereka imani, dan nabi mereka yang datang membawa agama ini. Ia pun mendengar penjelasan mereka yang membuat hatinya yakin dan tenang, dan menerima akidah mereka yang memenuhi hatinya, karena merasa terikat dengan mereka dan iman kepada agama mereka. Maka ia pun menolak untuk menyerahkan mereka kepada Amr ibnu Ash dengan mentah-mentah lalu mengembalikan hadiah. Ketika Amr ibnu Ash ingin kembali ke Makkah, Raja Najasyi berkata kepadanya, "Kenapa perkara Muhammad jauh daripada dirimu, wahai Amr? Padahal aku tahu keunggulan akalmu dan pandanganmu yang jauh ke depan. Demi Allah, ia benar-benar Rasulullah yang diutus kepada kalian khususnya, dan kepada semua manusia umumnya." Maka Amr pun berkata kepadanya, "Apakah kau mengatakan hal seperti itu, wahai Raja?" Najasyi menjawab, "Demi Allah, taatilah aku, wahai Amr, dan berimanlah kepada Muhammad dan kebenaran yang di bawahnya." Amr ibnu Ash meninggalkan Habasyah dan pergi tanpa tahu apa yang akan ia perbuat. Kata-kata Najasyi mulai benar-benar menggetarkan hatinya, dan perkataannya tentang Muhammad dan apa yang dibawanya terus-menerus mendorong dirinya untuk bertemu dengannya. Akan tetapi, ia tidak ditakdirkan untuk bertemu dengan Rasulullah, kecuali pada tahun ke-8 setelah hijrah, yaitu ketika Allah melapangkan dadanya untuk memeluk agama baru. Ia pun pergi melangkahkan kakinya ke Madinah Al-Munawwarah untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya di hadapan beliau. Di tengah perjalanan,
ia bertemu dengan Khalid bin Walid dan Utsman ibnu Thalhah. Mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat dan tujuan yang sama dengannya. Akhirnya ia pun pergi bersama mereka. Ketika mereka datang menghadap Rasulullah SAW, beliau membayat Khalid bin Walid dan Utsman ibnu Thalhah. Kemudian Rasulullah SAW membentangkan tangan beliau ke arah Amr, lalu berkata kepadanya, "Apa yang kau inginkan, wahai Amr?" Ia pun menjawab, "Aku membayatmu agar dosaku yang telah lalu itu diampuni." Nabi berkata, "Kepada sesungguhnya Islam dan hijrah menghapus dosa yang dilakukan sebelumnya." Kejadian itu meninggalkan pengaruh dalam diri Amr. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah memandang Rasulullah hingga beliau wafat." Rasulullah melihat Amr ibnu Ash dengan cahaya kenabian. Beliau juga mengetahui kemampuan-kemampuan yang telah lama dimilikinya. Beliau pun mengangkatnya sebagai pemimpin pasukan kaum muslimin pada perang Zatus Salasil, walaupun di antara pasukan itu ada kaum Muhajirin dan Ansyar, serta sahabat-sahabat Nabi yang lebih dahulu masuk Islam. Ketika Allah memanggil Nabi ke sisinya dan kekhilafahan di tangan Abu Bakar Asy-Syiddiq, Amr ibnu Ash menebar ancaman yang amat keras dalam hal keteguhan. Hal itu mengingatkan pada keteguhan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Saat itu Amr ibnu Ash tinggal di Bani Amir. Tiba-tiba pemimpin mereka, Qurrah ibnu Hubairah, yang berniat untuk murtad, datang dan berkata, "Wahai Amr, sesungguhnya bangsa Arab, dirinya tidak akan menjadi baik dengan pajak yang kalian wajibkan kepada orang-orang, zakat. Jika kalian membebaskannya, mereka akan mendengarkan perintah kalian dan taat. Jika kalian menolak, mereka tidak akan bersatu dengan kalian setelah hari ini." Kemudian Amr berteriak kepada pemimpin Bani Amir, "Celakalah engkau. Bukan kau kufur, wahai Qurrah? Dan apakah engkau menakut-nakuti kami dengan kemurtadan bangsa Arab? Demi Allah, aku akan menurunkan sekumpulan kuda untukmu, supaya meratakan kemah ibumu." Ketika Abu Bakar Asy-Syiddiq memenuhi panggilan Tuhannya dan menyerahkan kepemimpinan kepada Umar ibnul Khattab, orang yang paling pantas mendapat kepemimpinan, Al-Faruq meminta bantuan dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki Amr dan menggunakannya untuk melayani Islam dan kaum muslimin. Allah pun menaklukkan tepi-tepi Palestina melalui tangannya dan mengalahkan pasukan-pasukan Romawi. Kemudian menuju pemblokadean Baitul Maqdis, Amr memperkuat pemblokadean bagi kiblat pertama itu dan tanah haram yang ketiga. Sehingga ia membuat Arthabun, panglima pasukan Romawi, putus asa menghadapinya. Ia memaksa Arthabun untuk pergi dari kota yang suci dan berlindung dengan melarikan diri. Dengan begitu, Al-Quds pun jatuh ke tangan kaum muslimin. Pada saat itu, panglima pasukan Romawi ingin benar-benar menyerah dengan menemui khalifahnya sendiri. Amr ibnu Ash menulis surat kepada Al-Faruq, mengundangnya dalam penyerahan Baitul Maqdis. Umar pun menghadirinya dan menandatangani surat penyerahan. Pada tahun ke-15 setelah hijrah, Al-Quds dikuasai kaum muslimin melalui tangan Amr ibnu Ash. Apabila Al-Faruq mendengar pemblokadean Baitul Maqdis dan kepiawaian yang ditampakkan oleh Amr ibnu Ash, ia berkata, "Kita telah menggantikan Arthabun Romawi dengan Arthabun bangsa Arab." Amr ibnu Ash juga memakaikan mahkota bagi kemenangan-kemenangannya dengan menaklukkan Mesir dan menyatukan mutiara yang berharga ini untuk kalung Islam. Dengan begitu, ia menaklukkan bagian-bagian Afrika di hadapan kaum muslimin dan negeri-negeri di Maghrib, kemudian menyusul Isbania. Semua ini dicapai kaum muslimin dalam tempo setengah abad. Akan tetapi, semua itu bukanlah kelebihan Amr ibnu Ash. Ia hanyalah salah seorang ahli tipu muslihat bangsa Arab dan salah seorang jenius yang jarang sekali. Barangkali salah satu gambaran kecerdikan dan kepintarannya adalah apa yang telah ia lakukan pada saat penaklukan Mesir. Ia selalu membujuk Umar ibnul Khattab untuk menaklukkannya hingga ia pun mengizinkannya dan mengerahkan 4.000 tentara muslim. Amr berangkat dengan tentaranya tanpa menoleh ke belakang. Akan tetapi hanya sedikit orang yang pergi mengikuti perjalanannya, sehingga Utsman bin Affan datang menghadap Umar dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh Amr terlalu berani, dan ia sangat senang kepada kekuasaan. Aku takut jika ia keluar menuju Mesir tanpa persiapan dan sejumlah tentara, maka pada akhirnya ia menyeret kaum muslimin kepada kehancuran." Umar pun merasa menyesal karena telah memberi restu kepada Amr untuk menaklukkan Mesir. Ia pun lalu mengutus seseorang untuk menyampaikan surat darinya tentang situasi ini. Utusan itu mendapati pasukan kaum muslimin di Rafah, di tanah Palestina. Ketika Amr mengetahui kedatangan utusan dari Al-Faruq itu dan membawa surat untuknya, ia merasa khawatir dengan surat yang dibawa utusan itu. Dia sibuk sekali menyambutnya dan mempercepat jalannya, sehingga tiba di sebuah kampung di anjang-anjang negeri Mesir. Ketika itu,
Ia menghadangnya dan mengambil surat yang dibawa tadi lalu membukanya. Di dalam surat itu tertulis, "Jika kau menerima suratku sebelum memasuki tanah Mesir, kembalilah ke tempatmu. Dan jika sudah memasuki tanahnya, maka teruskanlah maksudmu." Amr pun menyeru kaum muslimin dan membacakan surat Al-Faruq. Ia berkata, "Bukankah kalian tahu bahwa kita sudah berada di tanah Mesir?" Mereka menjawab, "Tentu." Ia berkata lagi, "Mari kita pergi dengan keberkahan Allah dan taufiknya." Allah pun menaklukkan Mesir melalui tangannya. Salah satu kecerdasan dan kecerdikan. Yang lain adalah ketika ia memblokir salah satu benteng Mesir yang amat kukuh. Panglima Romawi mengutus seseorang untuk meminta panglima pasukan kaum muslimin agar mengutus seorang darinya untuk berdiskusi dan berunding. Sebagian kaum muslimin menugaskan diri mereka sendiri untuk hal itu. Tetapi Amr berkata, "Aku saja yang menjadi utusan kaumku untuknya." Kemudian ia pergi menghadap panglima itu dan memasuki benteng dengan alasan bahwa ia diutus oleh panglima kaum muslimin. Panglima itu menemui Amr tanpa mengenalnya. Terjadilah percakapan yang menunjukkan kejeniusan, pengalaman dan kecerdasannya. Panglima itu pun berniat untuk berlaku khianat kepada Amr. Ia membekalinya dengan hadiah yang besar dan memerintahkan penjaga benteng untuk membunuhnya sebelum ia meninggalkan parit. Akan tetapi Amr melihat sesuatu di mata para pengawal itu yang membuatnya ragu. Ia pun kembali melalui jalan tadi yang ditempuhnya dan berkata kepada panglima itu, "Hadiah yang Anda berikan kepadaku, wahai Tuan, tidaklah mencukupi anak-anak pamanku semua. Mengapa tidak engkau izinkan aku saja supaya dapat membawa 10 orang itu untuk mendapatkan mulianya pemberianmu seperti yang telah aku dapatkan?" Panglima Romawi itu pun gembira dengan ide Amr. Ia pun semakin ingin untuk membunuh 10 orang sebagai pengganti dari 1 orang. Maka ia memberi isyarat kepada para penjaga benteng untuk mengosongkan jalannya dan membebaskan Amr ibnu Ash. Ketika Mesir ditaklukkan dan kepatuhannya kepada kaum telah sempurna, Panglima Romawi bertemu dengan Amr ibnu Ash dan berkata kepadanya dengan keheranan, "Apakah ini kamu?" Amr ibnu Ash menjawab, "Ya, orang yang telah mengkhianatimu." Di samping itu, Amr ibnu Ash merupakan orang yang paling baik pernyataannya dan paling fasih lidahnya, sampai-sampai Al-Faruq radhiyallahu anhu melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kefasihannya. Apabila ia melihat seseorang berbicara gugup, ia berkata, "Aku beriman kepada Allah. Sesungguhnya yang menciptakan orang ini dan Amr ibnu Ash adalah satu zat." Inilah salah satu kepandaian Amr ibnu Ash dalam berbicara. Manusia itu ada 3 macam. Orang yang sempurna, orang setengah sempurna, dan orang yang tidak ada apa-apanya. Orang sempurna adalah orang yang sempurna agamanya dan akalnya. Apabila ia ingin memutuskan suatu perkara, ia bermusyawarah dengan orang yang pintar, maka ia pun menyetujuinya. Orang yang setengah sempurna adalah orang yang akal dan agamanya disempurnakan oleh Allah. Apabila ingin memutuskan suatu perkara, ia tidak bermusyawarah kepada siapapun dan berkata, "Siapakah manusia yang harus aku ikuti? Dan aku akan meninggalkan pendapatku demi pendapatnya?" Maka ia pun benar dan kadang-kadang salah. Orang yang tidak ada apa-apanya adalah yang tidak memiliki agama dan akal, maka ia pun selalu salah. Ketika Amr ibnu Ash menderita sakit sebelum wafat, ia meneteskan air mata dan berkata kepada anaknya, "Aku mengenal diriku dalam 3 hal. Pada awalnya aku adalah orang kafir, maka kalau aku mati ketika itu, pasti aku akan masuk neraka. Ketika aku berbaiat dengan Rasulullah SAW, aku menjadi orang yang paling pemalu terhadapnya, sehingga aku pun berani memandangnya. Maka kalau aku mati ketika itu, orang-orang pasti akan berkata, 'Beruntunglah Amr, ia masuk Islam secara baik-baik dan mati dalam keadaan baik pula.' Kemudian setelah itu aku bercampur dengan sesuatu. Aku pun tidak tahu apakah itu berbahaya bagiku atau baik untukku." Kemudian ia memutar wajahnya menghadap dinding dan berkata, "Ya Allah, Kau telah memberi perintah kepada kami, maka kami pun mengingkarinya. Kau melarang kami, tapi kami tidak mempedulikannya. Dan hanya ampunan-Mu lah yang membuat kami lapang, wahai Zat yang Maha Mengasihi." Kemudian ia meletakkan tangannya di tempat terletaknya belenggu di lehernya dan berkata, "Ya Allah, tidak ada yang kuat, maka tolonglah, tidak ada yang bebas. Maka terimalah alasan kami, dan aku bukanlah orang yang sombong, melainkan orang yang meminta ampunan. Maka ampunilah kami, wahai Zat yang Maha Pengampun." Ia terus mengulangnya hingga ruhnya keluar. Demikianlah kisah sahabat Amr ibnu Ash. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari kisah ini. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang telah menyimak hingga detik ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum